Halo Sagittarius, welcome back to my channel. Sagittarius semua apa kabar? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Kita reading kembali buat Sagittarius. Kali ini bertemakan tentang kebahagiaan. Kebahagiaan apa yang akan kamu raih di sini? Kita akan coba lihat ya. Oke, ingat Sagittarius, bacaan ini hanyalah sebuah prediksi, bukan suatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan pencipta alam semesta. Jadi serahkanlah semua kepada Tuhan. Apapun itu keinginan kamu, harapan kamu, semoga Tuhan akan selalu mengabulkan. Amin. Sagittarius, di sini energi banyak orang. Bisa saja energi itu berbolak-balik. Yang kebaca nantinya energi kamu ataupun energi orang yang kamu fokuskan ya. Dan tidak semua dari Sagi akan resonate nantinya. Buat Sagi yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini masih belum berpihak kepada kamu ya. Ya artinya belum kebaca aja energi kamu di sini ya. Mudah-mudahan kedepannya akan kebaca kembali ya. Oke. Sagittarius, sejenak kamu pikirkan kebahagiaan yang akan kamu rasakan saat ini atau bulan ini atau kedepannya. Ya, kebahagiaan apa yang akan kamu rasakan buat Sagittarius? Kita akan ambil dulu di sini. Kita akan lihat 3 ya. Oke. Di sini ada Goddess of the Moon, ada Man holding a coin. Apalagi kebahagiaan yang akan kamu raih di sini buat Sagittarius. Kita ambil 2 lagi kartunya. Oke, 3 kebanyakan. 2 aja. Oke. 1 lagi. Ada Angel of Love, ada Blossoming Abundance ya, ada kontrak di sini, ada sesuatu yang harus kamu mulai di sini. Apa yang harus kamu mulai? Kamu harus menyeimbangkan semuanya. Di sini terlihat ya, dimana dulu kamu masih merasakan suatu kehidupan yang sedikit rumit. Baik itu dari segi finansial, dari segi ya percintaan kamu. Nah, belum bisa stabil ya yang kamu rasakan. Waktu itu ya bisa saja pekerjaan kamu itu tidak tahu ya harian kamu seperti apa atau bisnis kamu lagi menurun. Nah, seperti itu gambaran di sini, dimana kemarin sebelum hari ini itu kamu merasakan suatu yang tidak stabil dari segi finansialnya kamu. Jadi saat ini itu ya semua sudah seimbang, semua jadi stabil, semua jadi ya kamu rasakan di sini harapan kamu di mana kamu sudah berniat ya untuk keinginan kamu untuk mencapai ya untuk memperbaiki finansialnya kamu. Ya, di sini kamu lebih fokus ke finansial. Saat ini ya kamu mungkin ya belum pengen memikirkan percintaan dulu. Kamu belum pengen merasakan ya kesedihan lagi. Nah itu ya di awal ya bisa saja kamu terpuruk dari segi percintaan, dari segi keuangan, di mana kamu harus melupakan masa lalu, di mana kamu harus move on di sini. Karena di sini juga ada kartu healingnya kamu. Di sini ada rest and rejuvenation. Saatnya kamu move on, saatnya kamu melupakan dia, saatnya kamu membenahi diri kamu di sini. Jadi ya, kamu lebih fokusnya saat ini ya ke finansial kamu, ke pekerjaan kamu, ke bisnis kamu saat ini. Karena mungkin kamu juga capek ya, lelah juga ya, memikirkan wah percintaan lagi. Nah itu yang akan membuat hati aku sakit. Nah seperti itu. Jadi ya udah, aku fokus dulu nih ke pekerjaan. Aku pengen fokus dulu nih untuk bahagiakan keluarga aku. Aku pengen fokus dulu nih membenahi bisnis aku, pekerjaan aku, usaha aku. Nah, itu yang kamu rasakan di sini.
Karena ada suatu harapan di sini, sudah kelihatan, wah kedepannya aku harus seperti ini nih, aku harus melakukan ini nih agar bisa tercapai apa yang aku inginkan. Karena di sana udah kelihatan nih peluangnya. Nah itu kamu sudah kelihatan. Jadi semua yang tidak stabil sebelumnya itu akan bisa stabil saat ini. Akhirnya kamu bisa menyeimbangkan semuanya, kamu bisa menstabilkan semuanya, baik itu dari segi finansial kamu, keuangan kamu, kebahagiaan kamu. Yang kamu rasakan di sini bisa saja, ya aku bahagia dengan kesendirian aku bahagia saat ini, saat aku fokus dengan pekerjaan, saat aku fokus dengan keluarga aku, saat aku fokus mungkin kamu sudah punya keluarga atau keturunan atau anak, ya aku fokus dengan anak aku dulu, seperti itu. Jadi lebih fokusnya ke cita-cita kamu dulu, ke kebahagiaan pribadi kamu, keluarga kamu. Nah akhirnya apa itu semuanya terwujud. Ya bisa saja ya kebahagiaan yang ingin kamu capai sebelumnya belum terwujud, ya bisa saja hari ini bisa terwujud dikarenakan ya usahanya kamu. Nah di sini juga dari segi masalah hati kamu, perasaan kamu mau coba untuk melupakan semuanya, menyembuhkan hati kamu yang terluka, seperti itu. Ada suatu masa di mana kamu ingin melupakan itu karena kamu jenuh, kamu bosan, kamu capek dengan ya hubungan yang tidak jelas, hubungan yang tidak ada tujuan, yang dia mungkin hanya untuk memanfaatkan kamu, atau dia sering datang on off-nya ke kamu. Jadi ya kamu pikir bikin capek hati. Nah itu ya, hati kamu capek, ya jenuh juga dengan hubungan seperti itu. Akhirnya kamu mencoba untuk melupakan itu, kamu move on untuk itu, kamu lebih fokus untuk diri sendiri. Tetapi ya ada tetapinya. Saat kamu pengen move on, saat kamu sudah move on, saat kamu sudah melupakan dianya, ternyata malaikat cinta datang lagi ke kamu. Seperti apa? Ya di sini akan ada satu kebahagiaan yang akan kamu rasakan nantinya. Bisa saja dalam waktu dekat itu kebahagiaan kamu akan menghampiri kamu, di mana semesta juga akan mempertemukan kamu dengan seseorang yang mungkin lebih pantas buat kamu. Yang selama ini kamu merasakan kesedihan, kamu merasakan tidak dianggap, kamu merasakan hanya dimanfaatkan, dan saatnya kamu akan merasakan kebahagiaan kembali. Kebahagiaan ya bisa saja orang itu orang yang tepat buat kamu, orang yang selama ini kamu idamkan, orang yang selama ini kamu impikan. Ya aku ingin seseorang yang bisa mengerti aku ingin seseorang yang bisa menerima aku apa adanya. Nah ya mudah-mudahan berkat doanya kamu, berkat setelah healingnya kamu sudah melupakan dia, orang masa lalu. Nah akhirnya kamu akan merasakan kebahagiaan itu kembali. Atau memang butuh proses di sini ya, butuh proses untuk mendapatkan itu. Jadi ya proses itu harus kamu jalani. Seiringnya waktu berjalan, kamu fokusnya dengan pekerjaan kamu. Nah saat itu ya bisa saja akan datang seseorang, entah itu teman kerja kamu, entah itu seseorang dari masa lalu kamu yang dulunya berteman, tidak ada hubungan apa-apa ya, teman lama ya, bisa saja. Akhirnya kamu dengan dia dipertemukan kembali, seperti itu. Itu salah satu kebahagiaan yang akan kamu dapatkan. Ya mudah-mudahan dalam waktu dekat atau mungkin dalam bulan ke depan gitu ya. Karena di sini akan ada suatu bunga yang akan bermekaran. Seperti apa? Hati kamu berbunga-bunga ya. Ya saat memikirkan dia, saat melihat dia, wah ternyata kenapa ya hati aku selalu memikirkan dia. Nah, saat aku melihat dia rasanya hati ini tenang, nyaman. Nah, itu bisa saja suatu sinyal-sinyal cinta buat kamu dari semesta yang mengirimkan ke kamu saat kamu melihat dia atau berselisih jalan dengan dia. Wah kamu merasakan ada getaran nih ya. Jadi seakan-akan wah ini ada ikatan batin nih, ada magnetnya yang akhirnya saat kamu berselisih jalan atau bertatap muka atau bertatap mata gitu ya, wah ini ada getaran gitu ya, seperti itu. Jadi akhirnya ya bisa saja itu semesta yang memberi jalan kepada kamu. Ya karena kamu capek ya, dulunya lelah ya. Ya dengan hubungan yang toksik, hubungan yang manipulatif.
yang saat ini kamu akan menerima karmanya. Karma itu karma baik buat kamu. Seperti itu. Tidak selamanya kita itu akan menderita. Yakin ya, Sagittarius. Karena ada suatu saat kamu akan merasakan suatu kebahagiaan. Walaupun itu tanpa seseorang yang kita cintai. Tapi hati ini merasa nyaman, hati ini merasa tenang. Bisa aja sebagian dari kamu merasakan hal seperti itu. Tanpa ada hubungan, ikatan cinta dengan seseorang, atau seseorang yang hadir dengan kamu, tanpa seorang itu pun kamu bisa bahagia. Ya bisa saja kamu bahagia dengan pekerjaan kamu bahagia dengan keluarga kamu bahagia ya dengan orang sekitar kamu, seperti itu. Ada yang merasakan hal seperti itu ya. Oke, kita akan lihat di sini kebahagiaan kamu. Kalau di sini, kalau dari segi finansial, kamu akan selalu mapan di sini. Dimana kamu selalu berjuang, karena kamu fokus kamu memang ke finansialnya kamu. Ya, urusan percintaan itu nomor 2 mah gitu. Jadi ya, apa yang kamu fokuskan di sini ya tetap akan berhasil, sukses yang akan kamu raih ya, Sagittarius. Kita akan coba di sini lihat lagi keberuntungan kamu. Apalagi yang akan membuat kamu bahagia di sini? Ada wands juga di situ. Ada elemen api, Aries, Leo, Sagi ya. Sagittarius sama Sagittarius sepertinya bisa terkonek. Setelah readingan ini kita akan coba untuk sesi selanjutnya mau lihat koneksi kamu dengan setiap zodiak ya. Kita akan coba karena banyak permintaan nih. Karena kalau aku Cancer sama Cancer bisa nggak ya, cocok nggak ya? Kalau aku Sagi sama Sagi cocok nggak ya Kak? Kalau aku Sagi sama Capricorn cocok nggak ya Kak? Nah itu nanti kita akan coba ya, lihat kecocokan kamu, ikatan kamu, koneksi kamu dengan semua zodiak kita akan coba bacakan. Mudah-mudahan ya bisa. Nah di sini ada The Moon di sini. Oke. Pisces di sini. Zodiak yang dilindungi dengan kamu, dan di sini juga ada Eight of Wands, elemen api, Aries, Leo, Sagi, dan elemen air di sini, Cancer, Pisces, Scorpio, dan juga elemen udara, Gemini, Libra, Aquarius ya. Oke, itu yang berdiri dengan kamu. Taurus, Virgo, Capri juga berdiri dengan kamu ya. Karena di sini juga ada koin ya. Nah, ini ada Eight of Wands. Apa itu kebahagiaan yang akan kamu raih lagi? Ada suatu impian kamu yang mungkin belum tercapai sebelumnya. Harapan itu akan terwujud dengan secara tiba-tiba ya. Bisa saja kamu rindu nih atau kangen nih sama seseorang, atau kamu kangen sama keluarga, atau kamu kangen sama teman gitu ya. Akhirnya sini kamu akan dipertemukan secara tidak diduga ya, tiba-tiba aja wah bisa ketemu ya kita ya. Nah itu akhirnya itu menggambarkan suatu kebahagiaan bagi kamu, karena di sini menggambarkan ada suatu kerinduan dengan seseorang. Kerinduan itu tentang apa ya? Kerinduan dengan masa lalu ya. Masa lalu itu tidak harus orang yang dulu mencintai atau dicintai. Bisa saja orang masa lalu itu teman dekat ya, teman masa kecil, atau teman sekolah, teman SD, SMP ya. Nah, saat itu kamu pengen reunian, bisa saja di situ akhirnya datang secara tiba-tiba suatu pertemuan kamu dengan seseorang ataupun banyak orang di sini. Ya, ada Eight of Wands di sini. Ini kebaikan yang akan datang kepada kamu. Ya, mungkin seseorang itu datang kepada kamu membawa kebaikan ya, atau membawa berita, atau membawa suatu keberuntungan bagi kamu nantinya. Karena di sini ada harapan ya. Seperti itu, Sagittarius. Jadi semua itu akan bisa berubah. Yang dulunya dia hanya melihat kamu, atau yang dulunya dia hanya sekedar silaturahmi, say hello aja sama kamu, dan akhirnya mungkin di sini dia punya rasa tersendiri kepada kamu. Setelah sekian lama tidak bertemu, dan akhirnya pas ketemu, wah rasanya ada getaran ya. Seperti itu. Bisa saja ada perubahan di sini memang. Perubahan kamu
di masa lalu dengan yang sekarang. Seperti itu. Di sini memang ya, bagi kamu yang punya masalah di masa lalu, yang dulu kamu punya hubungan yang toksik atau hubungannya tidak jelas ya, dengan seseorang yang mungkin egois ya, ataupun orang yang tidak punya tujuan hidupnya, kamu lebih untuk melepaskan di sini. Karena di sini kamu menginginkan perubahan itu, perubahan untuk diri kamu sendiri. Yang tidak mungkin kan terus menerus kita merasa sakit, kita merasa dikhianati, kita merasa ya seperti itu, kita menderita. Jadi kamu capek di sini, pemikiran kamu juga lelah di sini. Kamu pengen ada perubahan di sini, perubahan hidup kamu. Tidak selamanya nih kita dibawa, tidak selamanya nih kita disakiti. Sesekali kita menyakiti dong. Oh jangan ya, jangan sampai kita menyakiti orang. Nah, just kidding ya. Nah itu, jadi kamu pengen ada perubahan dalam hidup kamu, ya Sagittarius. Tidak selamanya harus seperti ini, seperti ini kondisinya. Hanya seperti itu, tidak ada perubahan. Kamu disakiti, kamu ditinggalin. Nah, kamu tidak dianggap di sini. Dia pergi sesuka hati dia, datang sesuka hati dia. Ya capek ya kamu di sini. Buat apa dipertahankan? Jadi ya udah, kita putar rodanya di sini. Jadi keberuntungan itu kita pengen di atas nih sekali. Ya. Coba kita putar, gimana rasanya? Ya, dicoba ya Sagittarius ya. Coba buang semua hal-hal yang negatif, buang semua perasaan-perasaan ingin memiliki dia sementara dia tidak ingin dimiliki gitu ya, seperti itu. Jadi ya udah, lepaskan semuanya. Perubahan itu akan muncul buat kamu. Oke, Sagittarius. Mulailah kamu berpikir bijak di sini. Ada perubahan di sini. Yang dulunya kamu itu seseorang yang aku suka nurut nih sama dia. Apa yang dia diminta aku kasih, apa yang dia inginkan aku beri gitu ya. Dia nyuruh aku apa ya aku ikuti. Nah, dulu itu kamu seperti itu. Jadi kamu sekarang mulai nih, kamu mulai berjuang dengan pemikiran kamu yang harus kamu rubah semuanya. Akhirnya kamu lebih bijaksana saat ini, lebih bisa nyaman dengan kesendirian kamu. Walaupun kamu sendiri, walaupun kamu tidak ada yang menemani, walaupun kamu saat ini ya fokus dengan suatu pekerjaan kamu, tapi kamu happy. Kamu sudah menjadi seseorang yang bijak sini. Ya udah, kalau kita ketemu dengan orang seperti ini, ya udah aku tidak mau lagi. Nah itu yang kau pikirkan. Udah capek dah aku seperti ini. Nah itu yang kamu rasakan. Jadi ya aku berjuang dengan pikiran, karena di sini konflik batin buat kamu. Kadang-kala batin kamu itu memberontak ya. Aku mencintai dia. Aku tidak ingin meninggalkan dia. Aku tidak ingin pisah dari dia. Aku tidak bisa seperti itu. Kadang-kala itu yang kau pikirkan. Tapi semua itu salah sebenarnya. Kamu harus bisa merubah semuanya. Dan alhamdulillah ya semua itu bisa kamu lakukan ya. Kamu lebih bijak. Sehingga kebahagiaan itu akan muncul di diri kamu. Muncul secara tidak kamu duga juga ya. Kebahagiaan itu datang dengan sendirinya. Karena kamu sendiri yang ingin membuat diri kamu bahagia. Seperti itu. Jadi ya intinya itu ya, yang membuat kita bahagia itu diri kita sendiri. Yang membuat kita sedih itu dikecewakan ya diri kita sendiri. Jadi kamu maunya apa? Seperti itu. Kalau kamu pengen bahagia ya udah, tanamkan dalam diri kamu, aku ingin bahagia. Aku kedepannya harus bisa. Aku harus bisa nih melupakan dia, orang yang tidak pantas kita ingat. Nah, seperti itu ya. Buat Sagittarius. Oke. Di sini adalah suatu kartu di mana menggambarkan kamu akan mendapatkan suatu kebahagiaan sejati. Ya, kamu dengan keluarga kamu bisa saja ya. Bagi kamu yang tidak ingin berhubungan lagi dengan masalah percintaan, itu kamu bahagia dengan kondisi kamu saat ini, dengan keluarga kamu. Dan bagi kamu ingin memulai hidup baru dengan seseorang, itu akan terwujud. Kebahagiaan kamu itu akan kekal. Kamu akan bisa menemukan seseorang yang benar-benar tulus dengan kamu, yang bisa menerima kamu apa adanya, yang bisa mengerti kamu. Ya, Tuhan juga akan mendengar doa kamu. Karena kamu capek, lelah juga. Jadi kita harus yakin nih,
pasti ada Tuhan yang akan menolong kita, yang membantu kita. Karena kita harus selalu berharap kepada Tuhan, bukan ke manusia ya. Aku berharap dia mencintai aku. Jangan seperti itu ya. Jadi ya, berharaplah Tuhan akan memberikan cinta kepada kamu. Itu melalui siapa? Ya, melalui seseorang yang akan bisa menerima kamu apa adanya, yang akan bisa melihat kamu itu dari kekurangan kamu. Karena kita manusia pasti ada kekurangan kan, pasti juga punya kelebihan. Sebaiknya mencintai seseorang itu lihat dari kekurangannya dia. Oke, Sagi. Jadi ya, jangan hanya mengikuti kata hati kamu yang terlalu bucin ya. Kamu juga harus bisa berpikir. Pikiran sama hati juga harus seiring ya, hati dan pikiran. Jadi ya harus selaras. Kalau tidak ya nanti dia akan akan tidak balance seperti itu. Itu gambaran di sini. Jadi buat kamu, cobalah mengerti dengan keadaan, dengan kondisi yang kamu hadapi saat ini. Jika kamu pengen bahagia, usahakan diri kamu, tanamkan kebahagiaan. Kata-kata kebahagiaan itu kamu tanamkan dalam pikiran dan hati kamu. Aku harus bahagia, aku harus bahagia. Apa yang harus aku lakukan? Nah, seperti itu. Semua akan bisa terwujud, karena intinya ada dalam diri kamu. Oke, semoga itu kamu bisa menentukan jalannya. Ya, harapan-harapan, cinta kamu yang sebenarnya itu akan kamu dapatkan. Kita akan lihat di sini seseorang yang akan tulus mencintai kamu, apa yang dia rasakan dalam hati dia. Jika seseorang itu tulus terhadap kamu, kita akan lihat ya. Buat Sagittarius, orang yang tulus terhadap kamu, apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan, apa yang ada di dalam hatinya dia. Kita akan lihat di sini. Oke, kita ambil lagi 2 kartu. Apa yang dia rasakan terhadap kamu, apa yang ada dalam hatinya terhadap kamu. Kita akan lihat di sini ya. Oke, selesai. Kita akan lihat di sini. I'm thinking of you in this very moment. I miss you. Dia mengatakan, saya memikirkan kamu di setiap momen kita. Saya merindukan kamu. Dia ya bisa saja di sini kamu terkoneksi dengan seseorang yang teman lamanya kamu, atau yang dulu pernah terkoneksi dengan kamu tapi tidak jadian ya. Dan akhirnya di sini dia mencoba memikirkan kamu kembali, atau dia teman kerja kamu di sini. Dia selalu hari-hari bersama kamu, atau di tempat kerja, atau dimanapun ya, saat bersama kamu itu selalu diingat dia. Dia menjadikan itu momen yang sangat berharga bagi dia. Itu yang menjadikan dia merindukan kamu di sini. Oke, itu yang dirasakan sebagian dari dia. Nah, untuk kartu selanjutnya, di sini ada I feel like I know you all my life, yet you are so mysterious. Ya, saya merasa seperti saya telah mengenal kamu tuh sepanjang hidup saya. Ya, namun kamu itu sangat misterius gitu. Jadi kamu itu membuat dia penasaran nih. Wah, aku mencintai dia nggak ya? Tapi kenapa aku suka memikirkan dia? Dia suka nggak ya sama aku? Dia belum tahu nih isi perasaan kamu. Jadi dia mencoba di sini untuk mengetahui semuanya. Dia merasakan ada suatu getar-getaran yang benar-benar dia inginkan dari kamu. Suatu hubungan ya, bisa saja ada suatu yang membuat dia itu, mata dia, hati dia tertuju kepada kamu. Dilihat kamu itu mungkin orang yang wah susah ditebak nih orang gitu ya. Wah, dia seperti apa ya? Kok aku tiba-tiba suka dia ya? Kok aku tiba-tiba mikirkan dia ya? Tetapi aku tidak tahu nih siapa dia. Aku tidak tahu nih isi hatinya seperti apa ke aku. Nah, seperti itu ya. Jadi ya, sebagian kamu merasakan suatu hal yang belum ada kepastian ya dari apa yang dia rasakan. Nah, jadi akhirnya dia merasakan, wow, so this is how real love feel like.
wow, jadi begini rasanya cinta sejati. Nah, itu yang dirasakan. Sebagian dari dia merasakan, wah, inikah cinta sejati. Saat dia terpuruk, kamu selalu ada. Saat dia membutuhkan kamu selalu ada. Kamu selalu ada. Dan dia selalu memberi support, semangat untuk kamu selalu memberi support ya untuk dia. Kamu juga suka membantu dia dalam segala hal. Itu yang membuat dia merasa, wah, apa dia jadi jodoh aku? Apa dia memang benar-benar diciptakan untuk aku? Apa dia belahan jiwa aku? Nah, itu yang dirasakan dia. Dia mencoba merasakan itu. Setelah terkoneksi dengan kamu, dia merasakan, wah, benar-benar nih, inilah cinta sejati aku. Nah, itu ya. Semoga itu akan terjadi ya. Nah, di sini ada, I can feel all the love you are sending me and it's electrifying. Oke. Saya dapat merasakan semua cinta yang kamu kirimkan kepada saya, dan itu sangat menggetarkan sekali. Wow. Dia sangat mencintai kamu di sini. Ya, mungkin di sini benar-benar orang yang tepat ya buat kamu, benar-benar orang yang benar-benar menghargai kamu, benar-benar orang yang melihat kamu itu dari segi kekurangan kamu. Jadi dia tidak melihat nih, wah, kamu cantik atau tidak, kamu baik apa tidak, maksudnya itu kamu kaya apa tidak, seperti itu. Jadi itu yang dirasakan dia. Dia hanya memikirkan cinta, perasaan dia, rasa nyamannya dia. Itu yang dirasakan oleh dia. Jadi apa yang kamu kasih ke dia itu dia merasakan perasaan yang benar-benar membuat dia nyaman, membuat dia betah bersama kamu. Itu, ya. Walaupun mungkin di sini kondisinya kamu berjauhan, tetapi dengan perhatian kamu, cara kamu ke dia, mungkin setiap saat ya kamu selalu ingatin dia nih, kamu udah makan belum? Kamu udah sholat belum? Kamu sudah beribadah belum? Ya. Nah, itu yang kadang-kadang hal kecil itu dia membuat dia merasakan dihargai, dia merasa dianggap, dia merasa diperhatiin gitu ya. Seperti itu. Nah, di sini ada kata selanjutnya. When I'm sad, I look at your picture and feel much better. Saat saya sedih ya, saat dia sakit, saat dia sedih, aku melihat fotomu dan merasa jauh lebih baik. Saat dia sedih ya, saat dia terpuruk, saat dia sakit atau saat dia ngapain ya, dia hanya dengan melihat foto kamu aja dia sudah merasa bahagia, dia sudah merasa baikan ya di sini. Jadi kamu itu bisa memberikan semangat buat dia, memberikan suatu energi positifnya buat kamu. Kamu seperti magnet bagi dia. Jadi apapun itu yang terlihat dari kamu itu menjadi semangat bagi dia. Itulah memang contoh orang-orang yang benar-benar tulus dari dalam hatinya mencintai kamu ya. Oke. Di sini ada You are so damn beautiful. Then I freeze in your presence and fear making a fool of myself. Nah, dia mengatakan, kamu sangat cantik sehingga aku membeku di hadapanmu dan takut membodohi diriku sendiri. Wow, ini ternyata dia suka grogian di hadapan kamu. Dia seakan-akan beranggapan, wah, kamu itu benar-benar orang yang so beautiful ya. Yang dia beranggapan tidak pantas nih buat kamu. Rasanya aku tidak pantas nih buat dia. Aku mungkin orang yang tidak selaras atau tidak seimbang dengan dia. Aku mungkin dia beranggapan aku ini orang yang tidak ada apa-apanya gitu ya. Di sini kamu merasakan. Jadi dengan kecantikan dia ataupun dengan kegantengan dia, kamu merasa ya tidak ada keyakinan, ada kekhawatiran di mana bahwa takut nanti itu rasa itu akan wah seperti apa gitu. Kamu terlalu sangat mencintai dia. Seakan saat kamu ketemu dia aja kamu rasanya membeku hati kamu. Seperti es gitu ya. Itu so sweet sekali ya. Oke, Sagittarius, semoga hal ini akan bisa menemui kamu. Semoga seseorang yang benar-benar tulus dengan kamu akan bisa menerima kamu apa adanya. Menerima kamu dengan kekurangan kamu, oke? Buat Sagittarius, semoga ini bisa bermanfaat buat kamu. Nah, kita akan lanjut lagi readingnya berikutnya untuk sesi selanjutnya nanti ya. Ditunggu ya. Oke, sampai ketemu lagi Sagittarius, dadah.